Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari ini kita sudah pertemuan keempat. Baiklah, silahkan didengarkan penjelasan saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini membandingkan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Anak-anak, ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Sedangkan aktual karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Nah, dari penyertaan tersebut dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu negara. Ideologi Pancasila yang merupakan ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasarkan atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang antara lain Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai petunjuk arah dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sama seperti kapal tanpa kompas, yang tidak tahu akan kemana arah arus membawanya. Republik ini juga akan sama seperti itu apabila tidak adanya petunjuk arah, yaitu Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia ini. Hal inilah yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah semua kegiatan hidup serta penghidupan suatu bangsa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ideologi diperlukan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Tanpa kesepakatan bersama, tidak mungkin tujuan untuk meraih cita-cita atau harapan negara dapat menjadi kenyataan. Ideologi
ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Ideologi ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Perbedaan ciri-ciri antara ideologi terbuka dan tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut. Ideologi terbuka memiliki ciri khas adalah nilai-nilai dan cita-cita yang ada digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Ideologi terbuka juga cenderung dapat menerima terjadinya reformasi dalam hubungan antara rakyat dengan penguasanya. Ideologi terbuka, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai wakil rakyat yang dipercayakan kepentingan rakyat. Kemudian, ideologi terbuka merupakan penjabaran dari orientasi dasar. Adapun tujuan dari norma-norma sosial politik selalu berlandaskan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Itulah ciri-ciri ideologi terbuka. Contoh negara yang menganut ideologi terbuka adalah Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, dan banyak lagi negara-negara yang lain yang belum saya sebutkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri ideologi tertutup. Ciri khasnya adalah nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran perorangan atau kelompok yang berkuasa. Dalam hal ini adalah masyarakat harus berkorban demi nilai-nilai dan cita-cita tersebut. Ideologi tertutup juga cenderung menolak adanya reformasi dan tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Dalam hubungan antara rakyat dan penguasanya, masyarakat dengan tanpa kompromi taat pada ideologi yang ditetapkan oleh penguasanya, dan penguasa yang memimpin cenderung otoriter. Itulah contoh ciri-ciri dari ideologi tertutup. Anak-anak bisa melihat ciri-ciri yang lain masih banyak di LKS kalian. Sedangkan contoh negara yang menganut teori ideologi tertutup adalah Korea Utara, Cina, dan Arab Saudi. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertanyaannya, mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka? Nah, anak-anak, ternyata Indonesia menggunakan ideologi terbuka karena Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anak, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme, liberalisme, maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.
Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Sebagai bahan evaluasi materi kita hari ini, yang telah saya sampaikan tadi akan saya berikan tugas pada kalian. Sebutkan perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tulis jawaban kalian di buku tulis PPKN. Tulis yang rapi, kemudian kirim ke WA saya. Jangan lupa semua tugas yang pernah saya berikan dijadikan satu dalam buku tulis kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.